Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mengadakan ibadah keluarga, walaupun masih dalam suasana ibadah lewat daring, tapi semoga kita tetap semangat untuk dapat mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah keluarga pada malam hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Mari kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 10, bait pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita sebelum memasuki firman Tuhan, kita menghadap Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan memimpin kita dalam menerima firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh berkat, Bapa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami jemaat-Mu di sini dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Biarpun di tengah pandemi seperti ini ya Bapa, yang kami tidak tahu kapan usainya, kiranya Tuhan senantiasa berkati kami. Tuhan berikan kesehatan senantiasa kepada kami. Engkau jauhkan dari segala macam penyakit. Tuhan, pada malam hari ini kami walaupun di dalam keluarga masing-masing, kami akan mengadakan ibadah keluarga. Tuhan pimpin dan berkati kami ya Bapa, biarlah apa yang menjadi firman-Mu pada malam hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau pimpin Ibu Rustini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan beliau hanya karena kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, dari awal hingga akhir persekutuan doa keluarga pada malam hari ini kami serahkan kepada-Mu. Ampunkan ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kiranya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami.
Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga anak-anakku yang di rumah yang kita cintai dan kita banggakan, marilah kita selalu mengucap syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, terlebih anugerah waktu, karena pada malam hari ini kita diberi waktu untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, marilah kita membuka Alkitab kita yang akan kita baca. Kita ambil dari Matius 21. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus mengutuk pohon ara. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian sabda Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini akan kami beri judul Kehidupan yang berbuah. Dan untuk ayat masnya diambil dari ayat 18 sampai dengan 19. Kita ulangi sekali lagi. Ayat masnya diambil dari ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kalau pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bersekutu, walaupun hanya lewat udara, tidak bisa bertatap muka, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita juga mengucap syukur karena Tuhan menyertai kita
dari kita bangun pagi sampai saat ini. Kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita renungkan bacaan tadi, kita renungkan dalam-dalam di dalam hati kami masing-masing, apakah yang kita ambil dari bacaan itu? Firman Tuhan tadi menerangkan bahwa pohon ara tadi tidak terdapat satupun buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tadi kecewa terhadap pohon ara tadi. Yang mana Tuhan tadi berharap mendekati pohon ara tadi dan ingin memetik buahnya untuk sekedar melepas lapar. Tetapi apa yang diketahui oleh Tuhan di sana tidak ada satupun buah yang ada di pohon itu. Hanya menjumpai daun-daunnya yang lebat. Dengan rasa kecewa, Tuhan mengutuk pohon ara tadi. Dan seketika keringlah pohon ara tadi. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik daripada bacaan tadi? Khususnya ayat 18 sampai dengan 19. Kalau kita diumpamakan pohon ara tadi, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan malu. Karena apa? Karena kita sudah dipelihara Tuhan, terlebih dari saat ini, dari siang, pagi, siang sampai malam ini, kita dipimpinnya, diberkati dalam pekerjaannya, diberi kecukupan dalam segala kebutuhan kita. Ternyata kita tidak dapat berbuah. Kita seperti pohon ara tadi, yang mana nantinya kita akan dicampakkan dan akan dibakar. Tetapi kalau kita bisa berbuah seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan, alangkah bahagianya dan alangkah gembiranya Tuhan melihat kita dapat menghasilkan buah, kita dapat tumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Sehingga Tuhan akan merasa bangga dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan akan pantas disebut anak-anak Tuhan karena kita dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu kita akan malu apabila kita atau hidup kita tidak berguna di hadapan Tuhan, terlebih tidak berguna di dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, baik yang ada di induk maupun yang ada di Papandan, kita harus berterima kasih. Kita sebagai orang Kristen pasti tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Karena walaupun kita belum mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita atau untuk melepas dosa-dosa kita. Tuhan telah memelihara kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Lewat jasmani kita dipelihara dengan dicukupinya kebutuhan kita setiap hari, dan kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhan selalu kita rasakan setiap kehidupan kita sehari-hari, seperti hanya
yang diajarkan kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan telah memberi kecukupan buat jasmani kita lewat makanan yang kita makan setiap hari. Dan Tuhan juga memberi makanan buat rohani kita. Kita dipelihara iman percaya kami lewat firman-Nya yang setiap hari kita renungkan, seperti hanya untuk para adiuswa yang mana mempunyai grup MMA itu setiap hari kita merenungkan, membaca lewat leksionari setiap hari, renungan pagi, kopi pagi, rumus, dan renungan malam. Itu merupakan pemeliharaan iman kami dari Tuhan, yang mana supaya hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lewat pemeliharaan rohani tadi, kita dapat merasakan sukacita di dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan kami saat ini banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi, tetapi karena iman percaya kami yakin dan percaya kepada kebaikan Tuhan Yesus, semua dapat kita lewati. Permasalahan kehidupan kita semua dapat kita lewati. Itu lewat iman percaya kami. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang kami cintai, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Matius 18 sampai 19 tadi? Yaitu supaya hidup kita dapat berbuah seperti yang diharapkan Tuhan, dan kita harus dapat berbuah setiap waktu walaupun tidak musimnya. Kita harus dapat berbuah setiap waktu walaupun tidak musimnya. Jadi sewaktu-waktu Tuhan membutuhkan, Tuhan bisa merasakan buahnya. Tentu saja kita sebagai anak Tuhan berusaha jangan sampai mengecewakan hati semua orang, terlebih mengecewakan hati Tuhan yang telah mengajari kita untuk selalu berbuat baik, sehingga membangkitkan rasa sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus dapat menjadi pribadi yang dapat memancarkan terang bagi orang lain, dan juga dapat menjadi garam buat dunia. Kalau kita pelajari tentang Matius 21 ayat 18 sampai 19 tadi, kita dapat mengambil 3 macam buah. 3 macam buah buat kita orang percaya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Buat pertobatan. Kita buka Lukas 19. Lukas 19 ayat 5 sampai 8. Mari kita buka Lukas 19 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada suatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, demikianlah buah pertobatan dari seorang pemungut cukai, yang mana dulunya sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Sakius adalah hidupnya diwarnai dengan kekejaman dan memeras kepada orang yang telah meminjam barangnya atau uang kepada Sakius. Tetapi setelah Sakius melihat Tuhan dan Tuhan Yesus singgah di dalam rumah Sakius, Sakius ada perubahan. Jadi buah pertobatan adalah perubahan hidup. Setelah kita bertobat, harus ada perubahan hidup yang nyata, yang bisa bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat menjadi terang buat orang di sekitar kita. Itu tadi adalah contohnya bahwa Sakius sudah berubah dan dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dipinjami, dan separuh dari kekayaannya akan diberikan kepada orang miskin. Yang kedua adalah buah pertumbuhan roh. Ada 2 macam kehidupan, yaitu kehidupan menurut roh dan kehidupan menurut daging. Kalau kita hidup dituntun oleh roh, pasti hidup kita berkenan pada Tuhan. Karena Bapak Ibu semua tahu bahwa buah-buah roh ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tentunya kalau hidup kita dituntun oleh roh, hidup kita penuh sukacita, penuh kasih dan penuh sukacita. Karena kasih itu adalah dasar buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan pun mengajari kita semua untuk mengasihi musuh kita, walaupun sulit. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi musuh kita. Itulah kehidupan atau buah roh. Kalau hidup kita dituntun oleh roh. Dan sebaliknya, kalau hidup kita dituntun oleh kedagingan atau menurut dunia, hidup kita tidak ada kasih, yang ada adalah kekacauan atau perselisihan, iri hati, percabulan, roh pemecah. Nah, itu semua adalah hidup yang dituntun oleh kedagingan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk hidup menurut tuntunan roh. Yang ketiga adalah buah Injil. Coba kita buka 1 Kolose 5 ayat 5 sampai 6 dan dilanjutkan ayat yang ke-11. 1 Kolose ayat 5 ayat 5, 6 dan 11. Demikian, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu.
Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dan ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil, di dalam Kolose 1 tadi menerangkan bahwa Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Kolose dalam doanya, dengan adanya buah roh, yaitu kasih terhadap sesama buat orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga yang telah lebih dahulu didengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Setelah Injil itu berbuah, supaya hidup kita memperoleh atau menerima segala hikmat dan pengetahuan yang benar. Jadi buah Injil itu, karena kita sudah belajar tentang Injil, tentunya kita mendapatkan atau memperoleh hikmat dan pengertian yang benar, sesuai dengan Amsal 3, Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Amsal 3 ayat 13 sampai 14 yang bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hidup memperoleh hikmat, itu adalah betul-betul berbahagia. Karena hikmat tadi melebihi emas dan perak. Jadi kehidupan yang berbuah itu kita harus, kita ulangi, kehidupan yang berbuah kita harus mengenal 1, buah pertobatan, buah roh, dan buah Injil. Yang mana buah pertobatan harus ada perubahan. Setelah kita mengakui dosa kita dan kita bertobat, hidup kita harus ada perubahan. Jadi kita harus memasuki hidup baru. Hidup yang lama kita tinggalkan, kita menjalani hidup baru sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sedangkan buah roh, kalau hidup kita menurut kehidupan roh, pasti ada rasa kasih, sukacita, sabar, dan murah hati di dalam kita menjalani hidup ini. Dan yang ketiga, buah Injil, setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita berharap dapat menerima segala hikmat dan pengertian, sehingga hidup kita akan selalu dituntun oleh Tuhan dan hidup kita akan berkenan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun keadaan dunia semakin tidak menentu, namun kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mudah menyerah, sehingga hidup kita tetap berbuah. Kalau hidup kita berbuah, tentunya akan menyenangkan hati Tuhan, karena kita adalah sebagai tanaman Tuhan dan Tuhan yang menanamnya. Kalau tanaman itu tadi berbuah lebat, tentunya Tuhan pun yang menanam akan merasa sukacita. Dan kita ulangi sekali lagi, kita harus
mengerti tentang buah kehidupan tadi. Jadi ada 3, pertobatan, buah roh, dan buah Injil. Sedangkan buah Injil kita ambil hikmatnya, karena hikmat dan pengertian tadi melebihi harga permata dan emas tadi. Demikian firman Tuhan yang dapat kita sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hening sejenak, dan setelah kita hening sejenak, kita lanjutkan dengan doa syafaat. Cukup, mari kita doa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami melaksanakan persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal sampai pertengahan ini, dan kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Sungguh indah firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan. Ajarilah Bapa kami di dalam kami menjalani hidup ini, supaya hidup kami ini dapat berbuah sesuai dengan harapan Tuhan. Dan ajarilah kami untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami tidak akan mengecewakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami juga akan mengangkat doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di induk maupun di Pepantan. Kiranya Bapa berkati gereja-Mu ini, sehingga gereja ini dapat buat beribadah semua jemaat yang ada di induk maupun di Pepantan. Walaupun saat ini di dalam kami melaksanakan ibadah tidak bisa seluruhnya untuk hadir di dalam rumah-Mu ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami, sehingga kami tidak akan jauh dari-Mu, tapi tetap dekat kepadamu lewat firman-Mu yang selalu kami baca dan kami renungkan, sehingga kami yakin dan percaya Engkau akan selalu memelihara kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di induk maupun di Pepantan. Kiranya Bapa berkati dalam pekerjaannya, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan mereka semua. Tuhan akan selalu mencukupi kehidupannya, baik kehidupan rohani maupun jasmaninya. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku SD maupun di perguruan tinggi. Kiranya Bapak beri ketekunan di dalam melaksanakan pelajaran dari rumah masing-masing yang selalu dipandu oleh kedua orang tuanya. Kiranya Bapak beri ketekunan, jangan sampai mereka meninggalkan pelajarannya dan menuruti hawa nafsunya sendiri-sendiri, tapi mereka tetap tekun di dalam mengikuti pelajarannya. Bapa, kehidupan anak-anak kami ini kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dan melindunginya. Dan kami juga berdoa untuk para majelis, baik pinitua, diaken. Kiranya Bapa akan selalu memberkati di dalam pelayanannya yang selalu didukung oleh anggota keluarganya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta konsulen kami. Berilah anugerah kesehatan buat Bapak Agus, sehingga dapat melaksanakan tugas baik di induk maupun di Papantan, dan dapat melayani jemaat-Mu dengan penuh sukacita. Bapa kami surgawi, kami juga berdoa untuk Saudara Denny sebagai
calon pendeta kami yang mana pada tanggal 2 dan 3 Oktober nanti akan melaksanakan ujian. Bapak tahu kiranya Bapak akan memberi roh hikmat dan roh pengertian, sehingga saudara kami ini dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, karena Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga saudara Denny ini layak ditabiskan menjadi pendeta kami, menjadi gembala kami yang akan memimpin seluruh jemaat yang ada di gereja Mijen ini. Bapak, semuanya rencana yang sudah direncanakan oleh panitia, kiranya Tuhan berkati apa yang dibutuhkan, sarana prasaranya, kiranya Tuhan cukupi, sehingga di dalam sidang nanti dapat berjalan sesuai atau seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami surgawi, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami hidup di dalam tanah air yang subur makmur ini. Kiranya Bapa jauhkan malapetaka yang ada di negara kami ini. Terlebih adanya COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Bapa akan menjauhkan dari kehidupan kami. Tutup bungkus rapat dengan kuasa Roh-Mu setiap jasmani kami masing-masing, sehingga kami terbebas dari bencana ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden yang dengan penuh kesabaran untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Berilah hikmat makrifat-Mu ya Bapa, sehingga Bapak Presiden ini dapat mengatur dan memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh sukacita. Dan kami sebagai rakyat Indonesia dapat mematuhi apa yang menjadi peraturan negara Indonesia tercinta ini. Bapa, kehidupan bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertainya. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sibuk untuk menghadapi masalah corona ini Tuhan. Kiranya Bapa anugerahi kesehatan yang betul-betul sempurna, sehingga saudara-saudara kami ini dapat melaksanakan tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab, dan hasilnya dapat kami rasakan bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apabila sebentar lagi kami akan pulang undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai setiap langkah perjalanan kami. Dan kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu maupun menyampaikan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rustini yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Rustini kita dapat melakukannya, kita senantiasa dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 289, bait kedua dan keempat, yang sekaligus akan menutup persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. PKJ 289, bait kedua dan keempat, keluarga hidup indah.
Demikian tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.